Sebelumnya dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak untuk waktunya, udah menempatkan untuk diwawancarai. Sebelumnya kita bisa perkenalan dulu, diawali dengan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Khairunisa, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 22. Di sini wawancara dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, untuk Mbak bisa memperkenalkan nama, kemudian sekolahnya mengajar di mana, dan sudah berapa lama? Oke. Sebelumnya perkenalkan nama Zikrina Fihayatina. Saat ini mengajar di SMP IT Fitra Insani Bandar Lampung. Ini sudah masuk tahun keempat mengajar di sini. Baik, sudah tahun keempat ya, Mbak. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaan ya, Mbak, kalau kayak gitu. Hmm. Oke. Ya, Di tugas metode penelitian tindakan kelas ini ada 3 pertanyaan wawancara. Untuk yang pertama yaitu kan Mbak sudah mengajar selama 4 tahun. Nah, tentunya sudah mengamati bagaimana kelas yang Mbak ajar. Nah, ada nggak sih Mbak permasalahan di kelas yang Mbak temukan? Mungkin bisa disebutkan 2 permasalahan. mm. Oke. Kalau selama ini sih yang diamati ya, yang beberapa kali terjadi, mungkin kalau permasalahan nggak nggak terlalu ya, karena di sini kan ngajarnya di sekolah IT, sekolah swasta. Kalau sekolah swasta itu nggak tahu kenapa kan aku pernah punya pengalaman ngajar di negeri juga, bandingin negeri sama swasta tuh perbedaannya jauh gitu. Jadi kalau misalnya ngajar di swasta itu anak-anaknya jauh lebih apa ya, pemahamannya lebih luas gitu, pemahamannya lebih luas. Kalau menurut aku gitu ya, pandanganku waktu punya pengalaman ngajar di 2 tempat itu gitu. Nah, cuman kalau permasalahan yang aku temuin kalau ngajar, anak zaman sekarang itu bisa dibilang literasinya minim. Jadi mereka itu apa, karena mungkin pengaruh HP ya, pengaruh gadget, jadi rata-rata mereka jarang yang suka baca. Nah, akhirnya berpengaruh ke kadang kata-kata yang simple, kata-kata yang sederhana aja mereka nggak tahu maknanya gitu. Jadi kurangnya literasi, kurangnya baca, rata-rata mereka nggak tahu makna. Misalnya ada soal nih, ada soal terus mereka nggak tahu makna kata ini tuh apa. Jadi sederhana padahal katanya mudah, mungkin familiar buat kita gitu. Kita sering dengar, tapi ternyata anak-anak rata-rata nggak tahu karena kurangnya literasi gitu. Salah satunya sih memang faktor gadget ya, faktor HP. Mungkin anak-anak lebih banyak main game, lebih banyak apa sosial media dan sebagainya, tapi kurang untuk literasinya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekarang kan aku lagi ngajar kelas 8. Di kelas 8 itu ada materi puisi. Nah, kalau di materi puisi itu, kadang kan kita minta anak-anak untuk nulis. Udah kita jelasin nih. Nanti buat puisinya misalnya, eh, satu puisi itu harus ada 4 bait gitu ya. Satu baitnya minimal 4 baris gitu. Nah, kadang anak-anak tuh nggak tahu juga bentuk bait itu seperti apa, terus baris tuh gimana. Jadi kita udah bilang nih, puisinya 4 bait ya minimal, satu baitnya ada 4 baris. Nah, nanti pas udah dikumpul, ternyata ada yang nulis satu baitnya tuh cuma 3 baris. Nanti kita tanya, kamu paham gak sih, Nak? eh, satu bait itu gimana, yang mana, kadang mereka masih bingung. Terus satu bait 4 baris itu yang mana, mereka masih masih bingung juga gitu ya, entah karena mungkin merekanya apa ya, nggak tahu ya, mungkin beneran nggak tahu, nggak paham, atau memang mungkin lupa atau gimana gitu. Nah, itu sih permasalahan yang baru-baru ini eh, terjadi gitu, ditemukan gitu. Oke, berarti ada 2 permasalahan tadi ya Mbak mengenai Mm-mm. literasi, kemudian pengaruhnya itu ke kosakata yang ternyata mereka untuk hal-hal kosakata yang simpel itu mereka nggak paham gitu. Mm-mm. Dan yang kedua itu mengenai pemahaman tentang puisi. Mereka mengenai bait dan baris saja masih gagal paham gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Benar-benar.
Kemudian dari permasalahan yang ditemukan, kira-kira sudah adakah solusi yang pernah Mbak lakukan atau masih terpikirkan untuk dilaksanakan, gitu, Mbak? Oke. Kalau solusi, em, mungkin kalau berkaitan dengan literasi ya, biasanya kan kalau soal bahasa Indonesia itu rata-rata teks ya, kayak misalnya teks deskripsi, teks berita dan sebagainya. Nanti biasanya sebelum belajar, anak-anak aku minta baca dulu. Kan mereka punya buku buku cetak ya, punya buku paket masing-masing. Nah, biasanya di buku cetak itu udah ada teksnya gitu. Nah, nanti sebelum masuk ke materi intinya, misalnya di awal pembelajaran masuk ke bab baru, biasanya anak-anak aku minta baca dulu. Misalnya teks berita gitu. Aku minta semuanya baca teks berita itu, terus nanti ambil intinya, simpulannya dari berita yang dibaca, contohnya gitu. Jadi biar anak-anak banyak literasi juga gitu. Nah, kemudian kalau ada materi, kalau nggak salah tentang buku ya, aku lupa di kelas berapa, kalau nggak kelas 8 kelas 9 lupa. Soalnya kurikulumnya kan ganti ya. Jadi lupa ada di kelas berapa, pokoknya ada materi tentang resensi buku. Nah, itu anak-anak biasanya aku minta dalam bab itu mereka baca satu buku. Gitu. Jadi buku itu harus selesai dibaca, kemudian nanti ada diminta untuk meresensi buku itu, mereview buku itu gitu. Jadi caranya gitu sih supaya anak-anak mau literasi, karena kalau nggak gitu ya insya Allah nggak bakal baca gitu ya, bacanya baca TikTok aja gitu. Nah, jadi memang harus dipesenin, entah mereka minjem buku di perpus sekolah atau mereka beli buku, yang penting satu buku itu harus selesai ketika bab itu dipelajari. Itu untuk literasi. Terus kalau berkaitan sama apa namanya puisi tadi ya bait, yang mungkin solusinya adalah ya dikasih pemahaman, dikasih pelajaran lagi di kelas, diulang lagi gitu. Ternyata kita udah ngasih pelajaran pun kadang anak-anak nggak paham gitu. Jadi kita ulang lagi aja supaya mereka tahu bait itu yang gimana, baris itu yang gimana gitu. Jadi harus tuntas di bagian itu. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih untuk Mbak Zikrina. Jadi tadi Mm-mm. untuk solusinya itu lebih ke ya gimana anak-anak itu harus dikasih tuntutan gitu ya untuk Mm-mm. baca supaya nggak males Betul. gitu. Kemudian untuk yang puisi itu ya memberikan penjelasan ulang gitu ya Mbak. Mm-mm. Atau mungkin ada cara lain gitu Mbak untuk yang pembelajaran puisi ini. Hmm, sebenarnya kan kalau bahasa Indonesia itu kan banyak nulis aja ya. Jadi biasanya Hmm. aku seringin salah kasih tugas kayak bab puisi ya. Berapa kali itu mereka tuh nulis puisi. Jadi misalnya dalam satu pertemuan eh biasanya sih di akhir ya, ketika praktik menulis mereka menulis, atau nanti di sela-sela lagi belajar aku minta nulis lagi gitu. Jadi memang kuncinya sih banyak nulis aja. Nanti kan lama-lama mereka paham sendiri sih kayak mana bentuk bait, bentuk baris gitu. Oke, baik. Mungkin itu aja, Mbak, pertanyaannya. Makasih banget untuk Iya. jawaban yang sudah diberikan dan waktu yang sudah diluangkan gitu. Mm-mm. Oke, sama-sama. Baik, Mbak, mungkin itu aja. Selamat melanjutkan kegiatannya. Karena Mm. tadi dibuka, jadi Nadia tutup dulu. Jadi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.